Terima kasih pada Pak Dadang, Koordinator Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Jabatan dari Departemen Komunikasi, Pak Ketua Pengawalan, Pelatih, Pak Aksan, serta kawan-kawan serta orientasi. Alhamdulillah kita kesempatan kali ini agar kita senantiasa diberikan kesempatan dan dalam melaksanakan orientasi pada hari ini. Pak Anton, punten suaranya putus-putus, Pak. Halo, tes, terdengar jelas nggak? Bisa dites lagi, Pak, suaranya, Pak? Tes, Bapak Ibu nanti. Ya, Jadi kalau kemarin di kurikulum pengenalan fungsi dan tugas ASN yang tes, enggak, Pak, tes. sudah dijelaskan terdengar, Pak. secara self learning, pembelajaran mandiri kan ya Oke, FLC, Bapak Ibu itu penilaiannya baik pakai Bapak decimal Ibu, system gitu kan. Ada kita 8 aspek yang dinilai kemarin. akan membahas tentang teknis pemberangkatan Kemudian kawan-kawan yang tergabung dalam evaluasinya ujian tanda angkatan ya kemarin itu 20 nilainya 90%. sampai dengan Nah, itulah 22. yang menentukan kualifikasi Berarti keterampilan Bapak ada Ibu dalam proses tiga penilaian. angkatan Gitu ya. yang Nah, akan saya berangkat pengen pada nanya dulu nih, kesempatan pertama yang yaitu Bekasi pada Batang tadi hari 16 Senin kemarin evaluasi akademiknya berapa tuh yang dia mau tanggal 1 Juli nilainya berapa? 2024. Teknisnya, Di atas peserta akan Berapa? berkumpul di 20,01 Pak, lurus Pak. jalur guest house depan 20,01. BJB Oh, Pemda. Di atas Pak, di atas itu. 90 Paling Pak. lambat di atas jam itu ya. Oke. 5.30 90. sudah Oh, sampai di paling lambat lokasi tapi batas minimal itu teh. dengan pakaian yang Kalau seperti Bu sudah disampaikan sama Pak Dadang, Mariana dan hitam putih, angkatan 26 ya, sepatu, A21 serta berapa atribut nilainya? lengkap. Kemudian angkatan 23 sampai dengan 25 akan berkumpul di tempat yang sama pada tanggal 8, hari Senin yang akan datangnya. Yang selanjutnya angkatan 26 sampai 28 pada tanggal 10, hari Rabu. Jamnya sama, jam 5.30. Apakah sampai di situ ada pertanyaan? Berbeda ya, Pak? Tidak, Pak, jelas. Cukup, cukup. Cukup, Pak. Cukup ya. Jadi di jalur depan BJB, depan Pemda. Nanti untuk teman-teman yang membawa kendaraan sepeda motor bisa diparkir di parkir gedung Bupati, di belakang gedung Bupati, yang ada di pojok sebelah kiri ya, kalau dari belakang sebelah kiri dekat BJB. Terus itu bisa dititipkan. Dan bagi teman-teman yang jauh ya agar mengantisipasi, jangan sampai telat nanti sampai Pemda, karena kawan-kawannya akan kumpul maksimal itu sudah kumpul semua nanti jam 5.30. Karena jam 6 kita akan berangkat, jam 6 tank. Dan bagi ketua angkatan, masing-masing nanti akan melakukan absensi. Jadi mendata kehadiran teman-temannya dan dipantau terus. Siapa yang belum hadir atau yang masih di jalan biasanya dipantau terus sudah sampai.
Jadi mohon pengertiannya kepada teman-teman agar kerjasama dengan baik. Apakah sudah jelas sampai di situ? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak, jelas. Maaf, Pak Anton, izin bertanya, Ya, silakan. untuk absensinya dari pihak BKPSDM yang akan membuatkan atau ketua angkatan yang membuat absensinya sendiri, Pak? Ya, langsung saya jawab. Nanti untuk absensi kami akan menyiapkan dan akan mulai Mohon maaf, Pak, tidak ada suaranya. tes. Halo? Sudah, Pak, sudah terdengar. Mohon Ya. maaf, Pak, tidak ada suaranya. Ya, untuk absensi nanti ada tim yang akan menyerahkan kepada ketua angkatan. Nanti akan diabsen oleh ketua angkatan masing-masing dan akan kami siapkan. Apa sudah jelas? Sudah, Pak. Terima kasih atas informasinya. Ya, silakan. Itu yang tadi bawa motor, Bapak punten kan parkir di belakang gedung Bupati. Kalau untuk yang bawa mobil pribadi, ada parkirannya nggak, Pak? Maksudnya difasilitasi nggak, Pak? Ya, bagi yang membawa kendaraan mobil bisa diparkir di belakang gedung juga. Aman tapi, Pak, ya? Insya Allah aman. Tapi nitip nanti ke Pamdalnya. Lapor ke Pamdalnya yang ada di sana atau security-nya. Kalau mau nitip, laporan. Ya, Bapak. Terima kasih. Selanjutnya, ada tugas tambahan bagi ketua angkatan, yaitu agar melakukan pendataan bagi peserta yang sakit. Karena nanti akan kami berikan semacam tanda, sama kayak pita ya. Ada tidak di antara kawan-kawan yang mengalami atau sedang menjalani perawatan khusus bagi yang sakit atau punya penyakit khusus? Ada, Pak. Iya, silakan Ibu. Ya, saya nih mengalami saraf kejepit, Pak, pada tulang. Jadi biasa nggak boleh naik turun tangga. Terus mungkin gerakan-gerakan fisik yang sifatnya terlalu ini, Pak, tidak boleh. Terima kasih. Baik. Selain itu, ada tidak? Atau yang operasi atau yang apa gitu? Masa penyembuhan. Silakan. Ya, habis operasi tumor tiroid, Pak. Operasi apa? Tumor tiroid. Tumor tiroid. Nah itu sekarang sedang menjalani terapi atau gimana Ibu? Masih melakukan minum obat sih setiap hari sama rutin kontrol masih 1 bulan sekali.
Melek, Pak. Iya, lanjut. Iya, Pak. Jadi nanti klasikal itu jalan 8 bulan. Eh, ada riwayat darah tinggi sih sama gula pas hamil ini. Gitu. Iya. Kiranya Ibu mampu nggak untuk mengikuti? Sejauh ini insya Allah mampu sih, Pak. Paling ya itu jadi gampang capek aja gitu. Iya, nanti segera lapor kepada panitia di sana. Atau setelah ini nanti masing-masing ketua angkatan mendata masing-masing anggotanya. Jadi misalkan Bu Tata misalkan sakit apa gitu di angkatan keberapa gitu. Silakan didata masing-masing ketua, nanti sampaikan kepada kami. Baik. Baik, Bapak, terima kasih. Selanjutnya ada lagi? Punten Bapak, Ya, silakan. kalau saya belum lama melahirkan secara sesar dan juga belum lama juga operasi mastitis. Itu mewajibkan saya harus punten payudara itu harus kosong, jadi sering pumping ASI. Kira-kira di sana kalau waktu saya pumping ASI itu diizinkan atau tidak ya? Atau ada tempatnya gitu? Iya, nanti kami siapkan tempat untuk melakukan hal tersebut. Tinggal lapor ke panitia, nanti kita juga stay terus di depan kelas. Nggak apa-apa. Tapi fisik gimana? Kuat nggak? Insya Allah kuat, Pak. Oke. Selanjutnya, Bekasi 2413. Iya, silakan. Tadi ada yang menanyakan mengenai pumping. Untuk mengenai pumping, biasanya apakah disediakan kulkas khusus untuk menaruh hasil pumpingnya, Pak? Iya, biasanya kita ada kulkas nanti di sana. Ada. Terima kasih atas informasinya, Pak. Ya, selanjutnya. Izin Pak Anton, Ya. saya Ketua Angkatan 24. Salah satu anggota saya ini susah banget diajak mengikuti kegiatan Nemo sih Pak. Sampai sewajar pun belum daftar, belum ujian. Mohon sarannya Pak, punten. Apa kendalanya? Kendala dari dia sih nggak ada, udah dipandu juga cara ngisi di sewajarnya, udah diajak sosialisasi, terus kegiatan offline pun nggak datang sama sekali. Di grup aktif tidak? Nggak aktif, di grup pun juga nggak pernah respon, udah dijapri juga. Begitu. Tapi besok klasikal dia akan ikut nggak? Nah itu kurang tahu Pak, nggak ada info Pak. Coba, tapi di kontak grup ada kontaknya? Ada Pak, ada di grup Nanti, ada, udah dijapri juga. nanti tolong kirim ke saya ya. Siap. Iya. Ya, bagi Bapak Ibu ini satu pengalaman yang sangat berharga ya. Saya pikir orientasi ini kan Bapak Ibu ini yang terpilih secara random. Saya juga tidak kenal Bapak Ibu. Kalau sampai tidak diikuti dengan baik ya nanti konsekuensinya ditanggung sendiri. Jangan sampai nanti pada saat perpanjangan Siap Pak.
praktis. Ya, jangan sampai nanti pada saat perpanjangan kontraknya diminta sertifikat itu tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki. Mungkin bisa saja sebagai salah satu dasar pertimbangan perpanjangan sertifikat ini, MOC yang dikeluarkan oleh LAN maupun nanti yang dikeluarkan oleh BPSDM provinsi. Segera ya Pak Ketua nih, Pak Muhammad ya. Nanti dikirimkan nomor kontaknya, saya coba hubungi. Siap, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya ada lagi, mungkin Pak Saiful, Izin Pak, Saiful Anwar. bertanya. Ya. Iya. Ini Pak, perihal tadi Pak Dadang bahas soal dokumen yang dibawa Pak ke lokasi klasikal. Di situ ada SKP 3K, terus ada surat penugasan. Nah, untuk surat penugasan itu sendiri, nanti kita dasarnya dari edaran yang dari Pemda itu dibuatin di sekolah, atau nanti dari dinas langsung gitu Pak? Gitu aja. Ya, cukup yang dari kami saja, dari Sekretariat Daerah atau dari Kabupaten Bekasi saja. Ya Pak, terima kasih. Oke, Pak Ucu. Silakan Pak Ucu. Ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menambahkan terkait dokumen yang dibawa tadi untuk yang surat berarti cukup yang dari BKPSDM ya Pak ya. Nah, kemudian untuk biodata dan surat kesediaan, apakah ada contohnya dari BKPSDM? Itu yang pertama. Yang kedua terkait surat keterangan sehat. Kalau tadi kata Pak Dadang kan, kalau merasa sakit silahkan, kalau sehat nggak usah gitu. Nah itu apakah seperti itu atau memang semuanya harus buat Pak? Terima Ya, kasih Pak. untuk surat keterangan sehat itu nanti tetap harus ditempuh di puskesmas atau di RSUD. Maksimal itu hari Sabtu ya. Terus sudah ada, nanti dikumpulkan saja di masing-masing ketua. Oke, jelas ya? Itu Pak yang biodata sama surat kesediaan Pak, apakah ada contohnya? Biodata sama kesediaan udah cukup, sudah tidak perlu lagi. Oh, berarti cuma membawa surat edaran yang dari BKPSDM saja sama surat sehat ya Pak ya? Ya, SK. Iya, SK. Siap Pak. Terima kasih Pak. Oke. Yang dari BKPSDM pun nggak usah. Berarti yang dikumpulkan hanya itu saja. SK dan surat sehat. Iya, Bu Rima bisa di mute siap, ya. Pak. Siap. Selanjutnya Pak Jidri, barangkali ada yang mau disampaikan? Cukup. Ya, cukup apa? Karena pengennya nyarinya yang agak bebas merokok juga. Ya, untuk peserta seperti arahan Pak Dadang agar mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Siap. Selanjutnya ada lagi? Saya Pak, izin bertanya Pak. Ya, Bu Istika. Saya dari Ketua Angkatan 25 ingin menanyakan di surat itu terkait disuruh ada pembawaan laptop. Apakah di sana semuanya diwajibkan untuk membawa laptop, Pak? Ya. Bu Rima bisa di-mute ya? Ya. Pak, ya. Kenapa ya? Baik, untuk laptop bisa terdengar jelas Bu Istika? Bisa Pak, tapi mohon maaf suara Bapak terputus kembali Pak. Maaf Pak Anton, suaranya terputus lagi Pak.
Cek, cek. Ya, Sudah. untuk laptop, bagi peserta yang sudah menyelesaikan MOC-nya, tidak perlu membawa lagi. Jadi Oke. tidak usah membawa laptop. Sama satu lagi nih Pak, ini anggota saya, kebetulan beliau itu sakit di bagian kaki kirinya Pak. Kadang suka kambuh kalau pagi pada saat bangun tidur. Terus pada saat lari juga tidak bisa secara wajar dan tidak bisa untuk jongkok lama. Nah, nanti kalau misalkan klasikal pada saat kegiatan olahraga, apakah ada keringanan Pak? Iya, nanti akan kami berikan dispensasi minimal dia berada di area olahraga ataupun nanti duduk, tidak masalah. Yang penting dia ikut kegiatan saja. Apakah Tidak nanti akan akan kami paksakan. baik Pak. Berarti saya harus lapor dulu berarti Pak kepada pihak Iya, panitia penyelenggara. Oke, baik. nanti di sana ketua agar segera melapor. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Apakah ada pertanyaan lagi? Bapak, maaf. Tadi lagi ke depan nggak nyimak. Iya. Terkait surat tugas dari sekolah, itu mesti dibawa atau tidak? Soalnya kan pas libur itu ke sono. Dikasih tahu pakai Pas libur sekolah. Iya, Pas Bapak, libur sekolah ya? pas libur. Jadi ada semacam surat tugas dari sekolah atau nggak usah bawa, Pak? Tidak usah, nggak apa-apa. Kan ada SP yang sudah kami sebarkan itu. Halo, Pak Yusuf. Izin Pak Anton, Ya. Iya, Bapak. Pak izin menanyakan terkait penampilan unjuk kabisa itu, apakah memang betul ada Pak? Terus teknisnya seperti apa Pak? Ya. Saya jelaskan pertama Pak Yusuf dulu ya. Pak Yusuf. Baik, Pak Bapak, Yusuf. Pak Anton, siap. Ya, berarti sebetulnya SP yang dari sekolah sudah tidak diperlukan buat kami. Tapi kalau misalkan sekolah mau memberikan SP, ya buat saja untuk pegangan Bapak. Ya, begitu ya. Mintanya dari sekarang, Pak ya. Soalnya kan tanggal 8 Juli itu kemungkinan sudah libur. Iya. Ya silakan. Kalau mau dibuatkan sama sekolah dari sekarang nggak apa-apa. Tapi menurut saya SP yang kami berikan ini sudah cukup ya. Oh, baik, Pak. Siap. Terima kasih, Pak Anton. Oke, selanjutnya Pak Raden. Siap, siap Pak. Iya, gimana Pak? Diulangi Pak. Terkait teknis di sana Pak, di Bandung itu, apakah memang betul ada kayak model pentas gitu Pak, unjuk kabisa klasikal Oh, gitu iya. Pak. Nah, terus teknisnya itu seperti apa Pak? Dan Untuk untuk penampilan durasinya ya. apa, barangkali Bapak bisa memberikan arahan terkait masalah durasi waktunya Pak untuk unjuk kabisa tersebut. Jadi nanti untuk penampilan itu masing-masing angkatan akan menampilkan suatu kreasi, entah itu tarian, entah itu apa yang telah disepakati oleh angkatan, nanti akan ditampilkan pada hari kedua, biasanya pada zuhur ya, setelah istirahat nanti jam 1 kita kumpul di satu aula atau di outdoor gitu. Kalau kondisinya tidak hujan berarti di outdoor. Kalau kondisinya hujan berarti di indoor. Nanti akan
Dari sono bukan dari sini. Tes. Udah ya. Izin Pak, kurang jelas Pak. Ya, baik saya ulangi ya. Nanti akan ada penampilan di hari kedua setelah jam istirahat. Siap. Jadi masing-masing angkatan akan memberikan penampilan terbaiknya. Dan akan biasanya untuk gilirannya itu biasanya ada yang diundi siapa yang akan mendapatkan giliran pertama dan selanjutnya gitu. Tapi nanti ketentuannya tergantung media suara dan kesepakatan teman-teman seperti apa. Itu. Siap Pak. Terima kasih Pak arahannya Pak. Pak, maaf izin bertanya. Ya, silakan Bu Heni. Di di surat kan disuruh bawa pas foto ya Pak. Itu kira-kira Iya, apakah memang dibawa atau tidak? dibawa aja. Karena itu mah dibawa juga tidak memberatkan. Oh, oke. Ditaruh aja di tas. Nanti kalau diminta dikumpulkan, kumpulkan ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Bapak. Izin bertanya, Pak. Sama materainya juga ya Pak ya? Iya, disiapkan saja materinya. Baik, terima kasih Pak. Izin, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon maaf Pak. Tadi ada arahan untuk menggunakan seragam putih hitam. Apakah itu kita gunakan dari rumah, naik bus, atau nanti di lokasi Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saran saya sebaiknya dari rumah. Sudah memakai pakaian lengkap seperti yang dijelaskan. Putih hitam. Iya, hitam putih, putih hitam. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Izin bertanya Pak. Iya, Pak Suryadi. Halo Pak, izin bertanya Pak. Mohon maaf Pak, sekarang lagi offline, lagi ada di perjalanan. Saya mau nanyakan tentang penampilan Pak. Waktu klasikal kan kita menunjukkan kreativitas kita lah ya Pak ya. Kan pakaian kita putih hitam. Nah kalau misalkan pas kreasi itu boleh nggak Pak pakai kostum apa gitu yang sesuai dengan penampilan kita Pak? Apa diwajibkan tetap harus putih hitam Pak? Iya. Baik, terima kasih Pak. Berdasarkan pengalaman kami nanti sebelum istirahat itu akan diumumkan juga bahwa akan ada penampilan setelah istirahat dan di situ juga boleh peserta itu salin baik memakai kaos angkatan yang telah dibeli oleh masing-masing angkatan atau baju adat kostum Jawa Barat kah, Jawa Timur atau Papua juga ada pada saat itu. Silakan. Jadi betul memang ada yang mirip dengan pakaian adat Papua, tapi tidak yang pakai koteka ya. Oke. Terus Pak untuk durasi Pak, tadi Bapak belum jawab Pak, apakah ada minimal atau dibebaskan atau seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Untuk durasi penampilannya Pak. Ya, untuk durasi penampilannya biasanya ada 1 sampai 3 lagu tuh kalau misalkan diiringi oleh musik ya. Atau 1 lagu. Pak, izin Pak. Ya, terus. Ya. Izin Pak bertanya, nanti di saat klasikal apakah kita masing-masing membawa laptop Pak? Ya, tadi sudah dijawab. Tidak perlu. Kalau yang sudah menyelesaikan evaluasi emosinya itu nggak perlu. Kecuali memang ibu ada pekerjaan khusus yang harus diselesaikan. Seperti nanti kan biasanya ada dari guru tuh. Dia biasanya ada PPG tuh.
Nanti di sela-sela minta izin untuk mengerjakan PPT ya enggak. Silakan membawa laptop. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Maaf Pak, izin bertanya. Ya, Bu Istika. Ini Pak, Bu, nanyanya Bu. oke. Ini kalau misalkan pada saat pulang kegiatan orientasi klasikal ini, apakah boleh langsung dijemput sama pihak keluarga atau tetap mengikuti prosedur pulangnya bareng dengan angkatannya? Ya, untuk peserta, baik berangkat maupun pulang nanti disarankan ikut dengan bus. Karena kita untuk meminimalisir hal-hal yang kita tidak inginkan. Kecuali tadi yang memiliki sakit khusus yang nggak bisa berdesak-desakan. Saya rasa bisnya pun tidak kecil sih, masih agak longgar. Atau kegiatan, ada salah satu peserta nih, ada kegiatan di Bandung pada hari berikutnya. Dengan menunjukkan undangan atau apa, silakan kami izinkan. Dan itu pun harus membuat pernyataan nanti. Baik Pak, terima kasih atas Ya. penjelasannya. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Yang terutama adalah Pak, izin bertanya Pak. ya Pak Yanuar, satu lagi ya. Maaf, izin bertanya, apa diperkenankan Pak untuk membawa kendaraan pribadi dari tempat berangkat Pak? Terima kasih. Ya, untuk berangkat tidak diperkenankan ya. Tidak diperkenankan untuk kendaraan pribadi. Kecuali ada sopirnya nanti yang bawa ke Bandung. Terus dari Bandung dibawa lagi sama supirnya ke Bekasi. Jadi Bapak tetap di bis. Bisa dimengerti? Bisa Pak. Oke ya. Baik, saya rasa itu saja ya. Yang terutama pesan saya. Bapak tetap di bis. Ya, pesan saya Bapak Ibu semua jaga kondisi, jangan capek-capek kita menjelang hari-hari klasikal ya. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, semuanya persiapkan dengan sebaik-baiknya. Terutama angkatan gelombang pertama, angkatan 20 sampai 22. Itu harus betul-betul dijaga kekompakannya, saling kerjasama dengan baik, ya, sehingga nanti pada saat keberangkatan tidak ada kendala. Jangan mengandalkan ketua saja untuk dimonitor. Gitu. Artinya semua peserta mempunyai tanggung jawab yang sama. Jangan menyusahkan ketua. Ya. Saya rasa itu saja ya, Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Pak Hasan dari BPSDM Provinsi. Terima Saya kasih. akhiri. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bimbingannya, wejangannya untuk pembekalan P3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.